warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Jaringan, para pelatih, para bapak, para ibu, anggota Mahatma yang dirahmati Allah. Tidak ada alasan hari ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, dan tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Ya, pertemuan dua orang sahabat dan sekian banyak sahabat di satu tempat adalah kebahagiaan. Apalagi persahabatan kita itu kalau didasari niat karena Allah. Ini persahabatan yang sangat indah. Oleh karena itu tidak ada yang sedih, tidak ada yang melamun, tidak ada yang merasa gundah gulana. Mari kita berbahagia dan bergembira, ya. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju, ya. Luar biasa. Saya ingin mengawali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Mahatma yang ada di Sehat Sejahtera ini, ya. Informasi dari, saya lihat tadi ada Pak Imam, mana ya? Oh ada ya. Informasi dari Pak Imam katanya teman-teman Mahatma yang latihan rutin di sini ikut berpartisipasi menyumbangkan sebagian rizkinya untuk anak-anak santri. Saya merasa terharu jujur, ya, karena memang selama ini saya termasuk orang yang rada tidak pernah meminta bantuan. Tapi Pak Imam bilang, Pak, kalau masuk surga tuh jangan sendirian aja katanya. Alasan Pak Imam tuh pinter, ya. Jadi saya ngurusin santri, ngurusin bangunan, ngurusin guru, ustadz, mungkin bisa dibilang sendiri Bu, hanya dengan istri saya. Tapi setelah ada Pak Imam, ada Pak Pandi bergabung, Pak, masuk surga tuh jangan sendirian aja. Maksudnya gimana Pak? Ya Bapak ngurusin sendiri aja, saya juga kepengen. Ya monggo, gimana caranya? Rupanya inisiatif dari Pak Pandi, Pak Imam, terutama Ibu Iip mana? Ada ya? Ibu Iim juga, kemudian Ibu Bakar, mana Ibu Bakar? Ada ya? Dan Pak Bakarnya, ya, luar biasa. Terima kasih yang setulus-tulusnya. Walaupun saya dapat laporan katanya dari anggota Mahatma ini yang di Plumbon, dana sumbangannya mencapai 30 miliar. Ya, tidak dipandang besarnya, tetapi keikhlasannya, ketulusannya, itu harta kita yang sesungguhnya itu yang diberikan untuk orang lain. Kalau harta yang kita pegang habis, tapi harta yang sesungguhnya itu diberikan. Saya jadi ingat istri saya Pak Pandi, istri saya yang sangat saya cintai. Ada nggak di sini ya? Ada ya? Ya, dia tuh baru dapat bonus dari Pak Imam, ya. Jadi kebetulan ada yang daftar umroh itu ya, 2 orang melalui beliau, dan aturan mainnya yang bawa 2 orang itu berarti 1 orang dapat 1 juta cash. Istri saya laporan, Pak, alhamdulillah saya dapat 2 juta. Alhamdulillah, dan sekarang udah saya sumbangkan untuk asrama katanya. Luar biasa. Ya, karena dia sadar betul bahwa ketika kita memberikan sesuatu yang kita terima, Allah akan menggantikan 700 kali lipat. Tapi syaratnya yakin, ya. Suara HP dulu Pak ya, saya matikan dulu, punten. Sebenarnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas inisiatif Bapak Ibu yang sudah berkenan bersama-sama. Mudah-mudahan kita masuk surga semua Ibu ya. Amin. Oh, latihan di surga Aden, latihan surga apa Mahatma tadi. Ini baru 2 minggu yang lalu saya baru pulang. Pak Umin mana Pak Umin? Nggak ada ya? Ya Pak Umin itu kemarin ikut umroh dengan saya dan saya bawa ke Padang Arafah. Cuman celananya beli nganggo celana ireng Pak, celananya coklat ya, tapi nggak apa-apa, pakai seragam. Kita latihan di Padang Arafah di bawah Bukit Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Insya Allah ke depan kalau Bapak Ibu diberikan rizki keluasan, kita sama-sama berangkat umroh dan latihan Mahatma nanti di sana. Ya, amin ya rabbal alamin Pak Pandi ya.
Baik, itu terima kasih saya kepada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada Kang Bisiki lewat WA, Pak, sekali-kali itu ngajinya tentang suami istri sih Pak. Jadi kita kalau ngaji tentang suami istri, ya, Kang Due ya, Kang beli due keter. Ya, tentang suami istri Jepa kalau pelatihan Mahatma. Tapi saya bilang kalau ngajinya tentang suami istri takut ada yang tersinggung enggak ya? Ya. Kira-kira lamun kita bicara tentang hak dan kewajiban suami istri sekitar 15 menit, Bapak Ibu siap nerima enggak? Siap tersinggung enggak? Siap ya? Enggak ya, masa ngaji tersinggung. Kalau ibarat luka kena lecet dikasih betadin, perih nggak Pak? Tapi cepet kering nggak lukanya? Perih, ya. Jadi kalau orang terluka diobati dengan betadin, pahit, perih, tapi efeknya cepat sembuh, dan itu fungsi antibiotik untuk menghindarkan, bukan antibiotik ya, antiseptik ya, untuk membersihkan bakteri yang ada di luka. Jadi kalau Bapak Ibu ketika saya menyampaikan ada yang tersinggung, berarti itu efektif obatnya dan besok akan segera berubah menjadi orang yang baik. Kira-kira begitu ya? Pada meneng baca, diajak ngaji mengenang. Yang masih punya suami istri siapa ngacung? Masih oke ya? Yang sudah tidak ada kita doakan supaya dapat lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, ya. Pak, katanya kalau keluarga rumah tangga pengen ideal itu apa? Banyak resepnya. Ada 4, salah satunya. Yang pertama, 2 orang pasangan, tidak hanya suami istri ya, sahabat, ya, teman sejati, teman hidup, teman bergaul, tempat ngobrol. Kalau dia sahabatnya karena Allah, supaya indah, abadi, ideal, dan menyenangkan, maka harus memiliki sifat 4. Yang pertama apa? Yang pertama dalam bahasa Arab namanya riayah. Riayah itu punya sikap untuk menjaga. Kalau bahasa Inggrisnya namanya care. Ya. Care itu menjaga perhatian kepada pasangannya, kepada sahabatnya, kepada teman terbaiknya. Jadi orang kalau ingin suasana rumah tangga, suasana pertemanan dan persahabatannya menjadi indah, maka langkah pertama dia harus memiliki sifat riayah. Ya. Apa riayah itu, Bu? Menjaga. Ya, perhatian, care kalau dalam bahasa Inggrisnya care. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang tidak peduli dengan pasangannya, ini tanda-tanda suasana rumah tangganya mulai bermasalah. Jadi gimana? Perhatian. Seperti Pak Pandi, perhatian banget sama Bu Iimnya. Siang malam lagi. Ya, Bu Iim juga sama, perhatian sekali. Pak Pandi keluar sedikit, ditelepon gitu ya. Pak Pandi nggak datang-datang, di WA gitu ya. Itu perhatian. Ya, itu bagian dari suasana nyaman dalam hidup berteman, bersahabat, berumah tangga, punya rasa care, riayah dalam bahasa Arab. Yang kedua apa? Kan ada 4. Yang kedua, kalau ingin persahabatannya indah, pasangan hidupnya menjadi indah, suasana batin di rumahnya jadi indah, harus memiliki sifat yang kedua, namanya mas'uliyah. Bahasa Arab juga, ya. Ada yang tahu mas'uliyah? Ada yang tahu? Saya kasih bonus 50.000. Mas'uliyah itu bahasa Arab, bahasa kitanya namanya tanggung jawab. Ya. Jadi ketika ada 2 orang bersahabat karena Allah, ketika ada suami istri menikah karena Allah, ketika ada orang berteman karena Allah, maka supaya pertemanannya menjadi indah, rumah tangganya menjadi bahagia, rumah tangganya menjadi tentram, persahabatannya menjadi sangat indah, maka keduanya harus memiliki sifat mas'uliyah. Dalam bahasa Indonesianya tanggung jawab.
Maknanya apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab itu artinya kita ikut melibatkan diri terhadap terhadap masalah yang sedang dihadapi pasangan kita. Pasangan kita lagi berjuang menghadapi kehidupan. Pasangan kita lagi sulit mencari nafkah. Pasangan kita lagi bermasalah. Kita melibatkan diri pada pasangan kita untuk memberikan ruang. Barangkali ada sisi yang bisa kita bantu. Libatkan diri kita kepada orang yang kita cintai. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Ada istri sedang sedih, ada istri sedang punya masalah. Sebagai suami yang bertanggung jawab, libatkan diri kita untuk masuk ke wilayah istri yang sedang punya masalah. Melibatkan diri kepada masalah yang sedang dihadapi oleh istri kita, itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Tulung nang bayar kadugan bukannya ndak dilaki ya kudu makaya segala macam. Tidak peduli, namanya itu tidak tanggung jawab. Kalau sudah tidak ada tanggung jawab kedua belah pihak, mohon maaf, sulit akan bisa jadi bahagia. Istrinya Pak Imam mobilnya lagi dicet dan menurut bengkel membutuhkan waktu kurang lebih setengah bulan. Karena Pak Imam bertanggung jawab, istri mobilnya lagi dipakai. Dia meninggalkan tempat kerjanya untuk mengantarkan istrinya praktek kerja sebagai dokter. Malam harinya karena mobilnya belum ada, Pak Imam bertanggung jawab untuk menjemput istrinya. Itu namanya responsibility dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arabnya namanya mas'uliyah. Dalam bahasa Indonesianya namanya tanggung jawab. Dalam bahasa Plumbonnya apa? Apa Pak? Bahasa Plumbonnya apa Pak? CSR. Oh CRS ya. Jadi tanggung jawab ya. Jadi kalau ada suami lagi sedih, anak kita lagi sedih gitu, orang-orang terbaik di antara kita lagi punya masalah, jangan dibikin rumit dengan cara yang kadang-kadang di luar nalar. Gimana? Masuk kita ke wilayah dia dengan kelembutan, Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya lihat Bapak kelihatan begitu letih, mohon maaf ya, Ibu belum bisa bantu. Suami itu hatinya berbunga-bunga. Pak Pandi pernah jadi suami belum? Tapi kalau suami lagi punya banyak masalah, ya, kemudian istrinya datang dengan kecemburutan, ya, dengan datang yang tidak memboro-boro mau memberikan tanggung jawab, malah membuat suasana hati tidak nyaman, itu makin pahit, makin berat suasana hati. Biasanya wong lanang kang mengkainan itu cepat mati Pak. Ya karena stres Pak. Iya. Kebanyakan seorang suami laki-laki itu mengalami depresi karena salah satu faktornya, ya faktornya dia sendiri. Karena mungkin tidak melibatkan pasangannya dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Makanya ya kalau saya ngaji, mohon maaf jangan tersinggung. Ngaji saya itu untuk diri saya dan untuk istri saya. Bahwa kemudian nyinggung Pak Pandi, ya wayahe Pak Pandi ya. Ya. Saya lebih utama mengaji untuk saya dan mengaji untuk istri saya. Tapi prinsipnya ini berlaku pada semua. Jadi gimana? Libatkan kita kepada pasangan kita ketika terlihat pasangan kita sedang bermasalah. Aja sampai kita terjadi, istri lagi sedih, lagi menghadapi masalah, kita bahasanya sih ora iya, ora embu. Jangan Pak. Bu, mau nanya, ibu-ibu seorang istri yang pernah jadi istri, seneng nggak kalau suaminya perhatian? Bener. Seneng. Bapak-bapak pengen nggak memperhatikan istrinya? Kang jawab bukan loro Pak. Ya, jadi sejatinya seorang perempuan tuh senang didengarkan. Udah senang didengarkan, lagi ngapain aja pokoknya dengarkan, iyakan aja. Ya, malah walaupun misalnya tidak sesuai dengan akal sehat, iya saja supaya istri kita bahagia. Ya, contohnya misalnya ada istri saya lagi naik mobil, nanya, Pak, itu beca, rodanya 3. Padahal yang dilihat bukan beca, itu mobil bemo. Udah jelas mobil bemo, ya kan? Enggak, itu beca. Nah,
supaya istri kita senang karena dia pendapatnya beca. Oh iya itu beca Pak, padahal bemo gitu. Kira-kira contohnya begitu. Tapi jangan gitu-gitu keles kali ya. Jangan gitu-gitu banget. Maksudnya apa? Mari kita melibatkan diri bertanggung jawab kepada masalah yang sedang dihadapi oleh istri kita. Kenapa saya bilang suami istri Pak? Nanti yang teman kita setelah kita tua, setelah kita sudah tidak punya anak yang tinggal di rumah, anak-anaknya sibuk dengan dunianya masing-masing, punya anak sendiri, punya kerjaan sendiri. Yang nemeni kita di rumah siapa? Istri Pak ya. Berapa istrinya Fasun aja? Ya, istri kita. Jadi berbuat baiklah kepada pasangan kita. Begitu juga ibu-ibu. Pada saat nanti ibu-ibu dalam kondisi sudah mulai menua, energinya sudah tidak hebat lagi, fisiknya sudah lemah, usianya sudah sangat uzur, anak-anak sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada sahabat kita sehidup semati yang akan menemani. Siapa dia? Suami. Jadi gitu, berbuat baiklah kepada suami. Itu namanya responsibility, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya pengertian membelanjakan memberikan belanja dan bukan, tapi melibatkan diri kepada masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan kita, itu namanya tanggung jawab. Jangan sampai istri kita lagi punya masalah, bagian baik bongkarnya dewek kan gitu ya. Sering ada nggak yang sering begitu Pak? Jangan sekarang ya, datangi. Ada suaminya lagi stres mikirin macam-macam, biarin aja itu orang. Jangan. Ya, libatkan diri kita, karena ketika pasangan kita melibatkan diri pada masalah pahit yang sedang kita hadapi, itu obat paling efektif, lebih hebat dari obatnya dokter. Benar, serius. Ya, suasana yang mendamaikan dan didamaikan oleh pasangan kita sehingga kita bisa bahagia, itu lebih efektif daripada obat yang dikeluarkan oleh dokter. Ya. Nah ini, maka yang kedua, kalau kita punya sahabat, ingin berumah tangga dengan baik, harus ada responsibility, atau tadi dalam bahasa Arabnya apa namanya? Bahasa Arab ditanggung jawab. Mas'uliyah, ya. Kan pernah dengar hadis gini, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ya. Dan pemimpin itu dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpinnya. Mas'uliyah itu tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Ibu-ibu siap bertanggung jawab kepada suaminya? Bu? Alot nemen. Ya, tapi suami saya sudah tidak ada. Apakah lepas tanggung jawab kita? Tidak. Sebut namanya seorang suami yang pernah hidup bersama kita ketika kita salat, ketika kita berdoa, setiap kali menghadap Allah. Sebut namanya, ya Allah, suamiku yang sudah pulang di alam sana, bahagiakan dia, hangatkan dia dalam pelukanmu ya Allah, dan ampuni dosa-dosanya. Walaupun istri suami kita sudah tidak ada, kita bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang ada di dalam kubur. Dengan cara apa? Sebut namanya dalam doa-doa kita, paling tidak dalam hati. Ya Allah, indahkan suami saya yang sudah tidak ada itu di dalam kubur. Ya, siap nggak ibu-ibu begitu? Suka menyebut suami yang sudah meninggal? Buru-buru ya, wis kawin maning. Ya, bapak-bapak juga sama ya. Ayo sama. Tapi jangan sering menyebut istri yang sudah meninggal, udah nikah lagi, istri yang ininya nggak disebut-sebut. Wah, bisa rame lagi, ya. Sebut juga, ya. Saya setiap hari, setiap kali sholat pasti mendoakan semua keluarga saya. Salah satu doa sapu jagatnya gini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Apa? Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkan kepadaku min azwajina, dari suami dan istri kami. Kalau yang doanya suami berarti, kalau yang doanya istri berarti suami, ya Allah, hibahkan kepada kami seorang istri dan seorang suami. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan anugerahkan kepada seluruh anak-anakku, ya, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.
qurrata ayun, menjadi permata hati. Jadi kita minta kepada Allah supaya suami kita, istri kita, baik yang sudah meninggal atau masih hidup dengan kita doakan semoga mereka menjadi permata hati sepanjang hidup. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin yang baik, yang bertakwa. Bapak Ibu baca doa ini nggak setelah selesai sholat? Baca ya, hafal doanya? Hafal ya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Imam, saya menyebut istri saya di dalam HP namanya bukan nama istri saya itu lengkap. Hajah Ane Hairani SEME SC calon dokter. Namanya lengkap. Tapi di HP itu tidak indah. Saya ganti dengan nama terindah yang saya ambil dari Al-Quran. Namanya apa? Qurrata aini, permata hatiku. Luar biasa. Saya nanya, ada orang yang HP-nya nama istrinya Mak Lampir, Pak. Jangan ya. Atau ibu nama suaminya siapa? HP-nya namanya siapa? Nama suaminya Bapaknya bocah. Apa saja yang penting ada ekspresi keindahan, ya, ada ekspresi keindahan, ya. Itu namanya yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Kalau kita pengen bahagia apa? Mas'uliyah, responsibility atau tanggung jawab. Yang ketiga apa? Yang ketiga bahasa Arabnya namanya al-ihtiram. Siapa yang tahu artinya? Al-ihtiram. Saya kasih 100.000 kalau ada yang tahu. Ayo. Masa sih Bu beli tahu al-ihtiram apa? Wah, kelewat 1.000. Ya, al-ihtiram itu kalau bahasa Inggrisnya respect. Respect apa? Menghormati, menghargai. Kelewat 100.000. Yang ditanya ihtiram. Jadi gimana? Seorang istri dan suami, seorang sahabat, seorang teman, seorang yang dekat dengan kita harus saling respect, harus saling ihtiram. Ihtiram apa? Menghargai dan menghormati pasangannya. Supaya senang kita hargai. Kayak maukah? Anang mobil wis jelas-jelas mobil bemo disebutnya beca, ngotot. Itu beca, ya udah Bu, itu beca. Alhamdulillah seneng kan walaupun bukan beca. Kira-kira begitu. Jadi artinya apa? Mengorbankan keinginan kita untuk mengutamakan keinginan pasangan kita. Abot nggak Bu yang begini nih? Abot. Saya juga merasakan abot, Pak. Jadi menunda keinginan kita untuk menomorsatukan keinginan pasangan kita, itu namanya respect, itu namanya al-ihtiram, menghargai dan menghormati. Pak Pandi pingin A, kesinggung beli ini lah, ngoten ya. Pak Pandi pengennya A, Ibu Iime pengennya B. Kalau dari sudut pandang Pak Pandi, orang suami Pak Pandi yang baik akan memberikan prioritas B dan menunda keinginan A-nya. Kenapa? Karena dia menghargai istrinya. Dari sudut Bu Im apa? Bu Im akan menunda keinginan B-nya dan memberikan perhatian untuk memberikan kepada suaminya menghormati yang A. Bu Im ngalah, Pak Pandi ngalah. Kalau dua-duanya saling ngalah, itulah indah. Yang tidak indah itu beri gelem pada ngalah. Bener nggak? Cari gini, oh apa bapakku? Wah jadi, Pak, udah jadi. Saya teringat cerita pendek, sederhana, tapi ada filosofinya. Orang jual jeruk, ya, ada pembeli, ada penjual. Kata penjualnya, ini jeruk harganya 8.000. Ya. Kata pembelinya, ini contoh ya, karena jeruk zaman sekian langkang 8.000. Langka sing 8.000 Pak Pandi. Ini karena pada mati titik kenapa ya Pak? Batunya ta. Ya udah nggak apa-apa udah. Oh ya udah. Masih gelem ngeronang mboten Bu? Tukang jeruk zaman segini kan tidak ada yang harganya 8.000. Ini contoh saja.
Tukang jeruk ngatakan, Pak, ini jeruk harganya 8.000. Oh ya udah saya beli ya, nggak usah nawar yang belinya ya, saya beli, uangnya 10.000. Susu kepira kembalinya berapa? 2.000. Udah yang 2.000-nya ambil aja, kata pembeli. Kata tukang apa lagi? Enggak Pak, saya udah dapat untung 8.000. Ini 2.000-nya kembali. Enggak, buat anu aja. Jadi rebutannya bukan rebutan pengen duit dan bukan pengen jeruk, tapi apa? Saling mengikhlaskan apa yang menjadi keinginan dia. Ribut pun jadi ribut bahagia. Tapi yang ribut tidak bahagia itu apa? Tukang jeruke pengene 10.000, kang tukue pengene 7.000. Wis beli dari dadu, bertengkar. Akhirnya jual belinya tidak nyaman, tidak ikhlas. Jadi belajarlah untuk mengalah untuk kepentingan pasangan kita, maka Bapak Ibu dijamin akan bisa bahagia. Tapi ajak kena-kena tes ngaji ning kene, lalu istrinya tenang, wis ngaji. Wong lanang sih ngalah beli burung. Jangan dimanfaatkan Bu ya. Begitu juga suaminya. Ya kena-kena wis pada anu tenang bae wis ngaji ning Mahatma. Yang penting wong wadon sih kadar gelem ngalah wis kita sewenang-wenang. Jangan ya. Lihat situasi dan kondisinya. Kalau dianggap harus diutamakan istri kita, utamakan. Istrinya, kelihatannya nih suami lebih membutuhkan, ya udah bapak saja dulu. Oh indah sekali Pak. Siap nggak yang begitu? Bapak Ibu siap? Pak Sujana siap ya? Pak Sujana pengen plesire ning Jogja, Rabie pengen plesire ning Bali. Kira-kira pengen pundi Pak? Pak Sujana, Pak Sunaja, ngetan. Orang ngetan. Itu contoh saja. Tapi bukan itu sebenarnya Pak. Yang ingin saya sampaikan adalah menghargai dan menghormati keinginan suami, menghargai dan menghormati keinginan istri. Ya, tapi jangan dimanfaatkan ya Pak ya. Mentang-mentang udah ngaji wis tenang bae wis, kadegan wis oli ilmu. Wong lanang kita sih ngalah beli burung, wis apa bae karep dewek. Enggak boleh ya. Ukurlah perasaan orang lain dengan suasana hati kita. Ya, suasana hati kita. Yang keberapa Pak, Bu? Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Saya ulang, kalau kita ingin sahabatnya indah, pertemanannya indah, rumah tangganya jadi indah, pertama kita harus punya sifat apa tadi? Riayah atau care bahasa Inggrisnya. Perhatian. Yang kedua harus punya sikap mas'uliyah atau bahasa Inggrisnya apa? Responsibility, ya. Duduk CSR Pak Andi. Ya, bagi-bagi. Itu mas'uliyah. Yang ketiga apa tadi? Al-ikhtiram atau dalam bahasa Inggrisnya apa tadi? Respect atau bahasa Indonesianya menghargai. Kita korbankan keinginan kita untuk mengutamakan keinginan pasangan kita. Pada saat keinginannya berbarengan. Hari keinginannya beda-beda sih ya kita jalan. Tapi kalau berbarengan dalam waktu yang sama, orang yang baik, suaminya ngalah, istrinya ngalah, indah. Sekali lagi kalau tidak indah, suaminya beli gelem ngalah, rabine pengen beli gelem ngalah, udah jadi Pak. Jadi. Nah, indahnya rumah tangga salah satunya adalah respect. Anggap saja Bapak Ibu lagi nasihat perkawinan gitu ya. Nembe kawin gitu ya Pak Karman ya. Pak Karman kan baru pengantin baru. Ya tepuk tangan buat Pak Karman ya. Pirang tahun umurnya Pak? Anaknya Pak? Ampun pinten? Setengah tahun. Alhamdulillah luar biasa Pak ya. Nambah mboten Pak? Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh ya. Ya, istrinya membahagiakan, anaknya soleh, keren. Kenapa Pak? Ngisi mali. Oh, ya beli papa yang rabi ya. Beli papa. Ngisi maning apa kiki ngisi maning ya beli papa. Yang penting istrinya ya kan. Nah yang terakhir yang keempat, alhamdulillah udahnya durung mulai ya Bu ya. Yang keempat apa? Kalau kita ingin bahagia. Kalau bahasa Arabnya al-ulum. Kalau bahasa Inggrisnya namanya knowledge. Knowledge. Bahasa Indonesianya apa?
ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Kalau kita ingin bahagia persahabatan kita, kalau kita ingin bahagia hubungan suami istri kita, kalau kita ingin indah pertemanan kita, harus terus belajar tentang kehidupan. Begitu nikah tuh bukan selesai ilmunya, sampai tua harus belajar, karena ilmu dalam rumah tangga tidak pernah tuntas. Saya selalu belajar sampai hari ini, Pak. Katanya sih di SK saya udah profesor. Iya, saya terima profesor. Tapi apakah profesor itu serba bisa? Enggak. Masih banyak hal-hal yang saya tidak tahu. Makanya termasuk ilmu rumah tangga banyak yang tidak tahu. Jadi harus belajar. Belajarnya gimana? Belajar dari kehidupan, belajar dari orang lain, belajar dari orang yang berpengalaman, belajar dari orang yang lebih rendah. Belajar itu bukan kepada yang guru saja, kepada orang di jalan kita belajar, kepada pemungut sampah juga kita belajar, kepada alam semesta belajar. Supaya apa? Rumah tangga dan persahabatan kita akan menjadi berkualitas dan bermutu. Karena apa? Didasari oleh ilmu pengetahuan. Makanya salah satunya ngaji itu sebenarnya penting, Pak. Ya, ngaji itu penting. Bukan hanya sekedar baca alif bata lalu ngaji kita, bukan, tapi ngaji tentang kehidupan. Karena kadang-kadang banyak teorinya udah ngerti tapi prakteknya abot, Pak. Berat, mempraktekkan yang paling berat. Ilmunya udah tahu semua, ya. Tapi prakteknya di lapangan sangat berat. Jadi gimana supaya praktek itu bisa dilakukan dengan damai? Harus dilatih terus-menerus. Salah satu latihannya ya tadi ya. Jadi rumah tangga, persahabatan dan pertemanan akan menjadi indah kalau terus-menerus belajar tentang. Semakin tahun dia tahu sifat suaminya, belajar. Oh, suami saya itu begini, maka saya harus begini. Semakin tahun dalam rumah tangganya, semakin senior rumah tangganya, dia tahu sifat istrinya begini. Oh, istri saya itu begini. Berarti saya harus menyesuaikan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak Itu namanya belajar. Tapi bakal beli nggak mau kieng belajar, ya sudah bentrok terus, Pak. Bentrok terus. Makanya mari kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, persahabatan kita, pertemanan kita, dan yang terpenting rumah tangga kita akan menjadi ideal, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan 4 resep tadi. Ngomong-ngomong sakinah, mawaddah, warahmah, paham nggak, Bu? Mudah-mudahan perkawinannya sakinah, mawaddah, warahmah ya. Ditanya, apa artinya, Bu? Bu, pokoknya kayak pada umumnya onon baik. Harus tahu, Bu, samawa ya. Sakinah artinya apa? Mudah-mudahan rumah tanggamu penuh dengan ketenangan. Sakinah itu tenang. Duit tenang, beli duit ngamuk gitu. Enggak juga ya. Harus tenang. Sakinah. Jadi Bapak Ibu bakal ana wong pengantenan ketak ya. Mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah ning WA ya gitu. Samawa. Tapi artinya beli ngerti apa? Nah, saya kasih tahu, sakinah artinya mudah-mudahan rumah tanggamu penuh dengan ketenangan. Itu doa terbaik. Mawaddah apa? Mudah-mudahan perkawinan dan rumah tanggamu penuh dengan cinta. Mawaddah. Rahmah itu apa? Mudah-mudahan pernikahanmu penuh dengan kasih sayang. Bu, Pak, rumah tangga itu bukan hanya modal cinta. Cinta itu akan berkurang. Bahasa Arabnya mawaddah. Mawaddah. Mawaddah itu biasanya kalau melihat pasangan kita masih muda, masih cantik, yang laki-laki masih ganteng, mawaddah, cinta. Tapi mawadah akan berangsur hilang dengan perjalanan waktu. Ketika istri kita sudah menua, pipinya sudah tidak lagi kenceng, kenang anginnya gibir-gibir gitu ya. Itu mawadah sudah berturun tuh. Begitu juga ibu kalau lihat suaminya udah tua, sudah pensiunan, nggak dapat gaji lagi, ya. Anak beli kang pensiunan gitu. Ya, begitu melihat suaminya sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak ganteng lagi, sudah sepuh, tapi tetap dia ingin memberdayakan pasangannya, itu namanya rahmah. Jadi modal rumah tangga itu tidak hanya cinta, tapi rahmah, kasih sayang. Rahmah itu apa? Ingin memberdayakan pasangannya ketika pasangannya sudah tidak berdaya lagi. Saya teringat pernah cerita Bapak Ibu, ada seorang suami istri usianya 75 tahun suaminya, istrinya 70 tahun. Tinggal di Jakarta, dia punya anak dan cucunya di Jogja, Surabaya. Jadi tinggal di rumah berdua aja sama suami istri yang kakek nenek itu.
Suatu ketika dia dilanda rasa rindu kepada cucunya, kangen kepada cucunya. Akhirnya kepada istrinya, Bu, bagaimana kalau kita besok kita berangkat ke Jogja yuk? Kangen udah ketemu, pengen ketemu sama cucu sama anak. Boleh. Istrinya seneng banget itu, Bu. Diajak jalan-jalan sama suaminya. Ya boleh. Malam harinya istrinya menyiapkan makanan. Walaupun udah sepuh. Suaminya membantu membungkuskannya. Barang kula sih buru-buru harap bantu bungkusi rabi. Bukan bungkusi rabi, bungkusi makanan, gue salah ya. Ya. Jadi suaminya ngajak istrinya mau menengok anaknya di Jogja. Setelah selesai sholat subuh, dia sudah bawa perbekalan, bawa aqua, dibawa segala macam, berangkat keluar dari rumah. Setelah pintu dikunci, dia nyetok taksi. Taksi datang. Kemudian istrinya dipersilahkan untuk masuk, dia juga masuk sampai ke Gambir, turun dari taksi menuju stasiun. Istrinya yang sudah tidak jalannya bagus itu digandeng tangannya. Tas kanannya, tas ininya menggandeng makanan, perbekalan dan pakaian. Tangan kanan istrinya membawa air aqua yang selalu dijaga untuk memberikan suaminya. Jalan dari taksi masuk ke terminal. Waktu itu belum ada online. Jadi pesen tiketnya masih pakai langsung di depan. Istrinya duduk di tempat tunggu, lalu suaminya beli tiket. Ya, setelah beli tiket dapat 2 Jogja karena tiketnya masih setengah jam lagi, duduk di situ. Tiba-tiba istrinya mau minum, tangannya gemeteran, yang wis tua, nenek-nenek, Pak, buka akuanya kangelan. Apa yang indah? Begitu melihat istrinya gemeteran naik tangan, langsung ditangkap akuanya oleh suami yang sudah 75 tahun itu, dibukakan lalu diminumkan. Kalimatnya atau gerakannya sederhana, tapi itulah yang disebut dengan rahmah. Di sebelahnya ada seorang anak muda yang mau ke Jogja. Dia memperhatikan, ini kok seorang kakek nenek kelihatan indah, bergandengan tangan. Istrinya pengen minum, dibukakan airnya dan sebagainya. Lalu nanya, kakek mau kemana? Mau ke Jogja, Dek. Adek mau kemana, Nak? Saya juga mau ke Jogja. Kek, boleh nanya nggak? Kata anak muda itu, boleh. Ada apa? Saya dari tadi memperhatikan kakek dari mulai turun dari taksi, beli tiket, kemudian nganterin istrinya, dituntun. Saya lihat indah, harmonis sekali. Padahal nenek kan sudah tua. Namun bahasa belum ini buru-buru harap demen maning ning nenek wis kecot gitu ya. Bahasa wong anu ya. Sudah tua. Tapi kenapa begitu perhatian? Kata suami yang 75 itu jawabnya apa? Nggak tahu lah, Nak. Kalau bapak pulang dari masjid, saya ngelihat nenek sedang mencuci piring. Kasihan lihatnya perasaannya. Pernah satu ketika istri saya itu masuk rumah sakit. Saya ikut merasakan sakit dan saya tungguin di rumah sakit. Ketika saya memangkat bangku, membenerin genteng, istri saya tuh sampai kasihan melihat saya. Jadi merasa memberdayakan dan kasihan kepada pasangannya pada saat sudah tua, itulah yang disebut dengan rahmah. Jadi Bapak Ibu kalau masih punya rahmah, ya, rumah tangga akan indah. Ari cinta sih yang anan wis blin nom maning Bu ya. Untu wis pada ompong. Ya. Kini apa neka? Kulitnya bisa dikenceng maning. Apa yang mau diandalkan? Tapi rumah tangga tetap bahagia dengan apa? Rahmah. Rahmah itu apa? Memberdayakan pasangannya tetap sayang walaupun dia sudah tidak cantik lagi. Aja khawatir Pak Imam, istri saya jangan khawatir ya. Walaupun nanti istri saya menua, saya tetap cinta dan sayang kepada istri saya. Habis langkah batu remaning ning omahe Bu. Ya, lamun istri nyewot ka kita ya kesepian ya. Ya wis lah. Nah, itulah kira-kira begitu juga seorang istri ya. Yang terakhir apa? Mawadah, sakinah, mawadah, warahmah, satu lagi amanah. Mengko ning penjelasan yang akan datang kita jelaskan. Sekarang sudah jam 5:30. Sebentar lagi maghrib. Khawatir Bapak Ibu awake ana ning kene atius tekaning omah. Pikirannya tegaling rumah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kira-kira ada manfaatnya yang obrolan nggak karuan ini? Ada ya Pak ya? Mari kita sama-sama menjadi orang yang paling bahagia. Cintai pasangan kita apa adanya. Terakhir. Boleh nggak? Cintailah pasangan, jangan mencintai pasanganmu karena kelebihannya.
Belajarlah mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Kalau kekurangan pasangan kita sudah kita cintai, maka begitu menemukan kelebihan dalam pasangan kita, jaminan rumah tangga kita akan jadi bahagia. Orang kan banyak seneng ning pasangan karena kelebihannya. Kelebihannya apa? Kan sih masih ayu. Atau kan sih masih gagah. Mana kelemahan suami saya? Misalnya Bu Im, lihat Pak Pandi, Bu Im maning contohnya itu ya. Apa ya? Istri saya aja lah ya. Ya. Misalnya Pak Pandi kan ada kekurangannya, cintai kekurangannya. Apa kekurangannya Pak Pandi sekarang? Udah pensiun. Oh, kurang tinggi ya. Cintailah pensiunnya ya. Karena ketika kita mencintai kekurangan pasangan kita, begitu kita menemukan kelebihan jadi indah. Jangan menuntut pasangan kita supaya sempurna, tapi sempurnakanlah kekurangan-kekurangan pasangan kita. Tepuk tangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Pandi.